Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfa Khotimi, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan ke-19. Instansi asal saya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Karawang. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil pekerjaan saya mengenai tugas role model nilai-nilai berakhlak, yang mana tokoh yang saya pilih adalah Bapak Anies Baswedan. Nama lengkap beliau adalah Anies Rashid Baswedan, lahir di Kuningan, tanggal 7 Mei tahun 1969. Beliau memiliki seorang istri bernama Ibu Ferry Farhati yang menikah di tahun 1996. Beliau juga dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama adalah Mutiara Anissa Baswedan, lalu yang kedua Mikhail Azizi Baswedan, yang ketiga Kaisar Hakam Baswedan, dan yang terakhir Ismail Hakim Baswedan. Terkait riwayat pendidikan beliau, kita mulai dari S1. Beliau mengenyam S1 pada prodi Ekonomi di Universitas Gadjah Mada tahun 1989. Kemudian melanjutkan di prodi Master of Public Management Maryland University Amerika di tahun 1998. Dan di tahun 2004 beliau memperoleh gelar PhD pada ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika. Berdasarkan hasil penelusuran yang saya lakukan, Bapak Anies Baswedan telah mampu menunjukkan nilai-nilai berakhlak melalui sikap, pikiran, dan kebijakan, khususnya dalam perannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertama, terkait dengan nilai berorientasi pelayanan. Selama menjadi gubernur, beliau sangat mengutamakan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah peluncuran aplikasi Jakarta Kini yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi lalu lintas, pelaporan keluhan, dan akses layanan kesehatan. Kemudian juga beliau meluncurkan layanan Sidukun 3-in-1 atau sistem integrasi layanan kependudukan, di mana bagi para ibu hamil yang akan melahirkan di rumah sakit, mereka akan langsung mendapatkan catatan kependudukan dan layanan BPJS untuk anaknya. Dan sesungguhnya masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Bapak Anies Baswedan. Kemudian terkait dengan nilai akuntabel, beberapa di antaranya, yang pertama, beliau berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau biasa disebut WTP dari BPKRI terkait pengelolaan laporan keuangan daerah. Kemudian beliau juga berani mempertanggungjawabkan terkait audit pengelolaan pendanaan kegiatan Formula E, yang mana beliau sempat berulang kali mendatangi KPK untuk memberikan keterangan. Namun hingga saat ini alhamdulillah, karena nilai akuntabel yang dipegangnya, Bapak Anies tidak sampai terjerat. Lalu yang ketiga, terkait dengan nilai kompeten. Pertama, Bapak Anies Baswedan mampu menata kampung tanpa perlu menggusur, yang mana pada gubernur sebelumnya identik dengan proses penggusuran. Kemudian Bapak Anies juga berhasil memberikan banyak perubahan pada wajah DKI Jakarta. Setidaknya terdapat 14 prestasi pembangunan dan 6 penghargaan bergengsi dari
berbagai lembaga. Ini menunjukkan bahwa Bapak Anies Baswedan mampu mengemban amanahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian terkait nilai harmonis. Pertama, beliau memperoleh penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama karena mampu menjaga kerukunan dan toleransi di DKI Jakarta. Lalu, Bapak Anies juga sering memfasilitasi dalam bentuk kemudahan administrasi dan bahkan bantuan pendanaan dalam pembangunan rumah ibadah. Kemudian terkait dengan nilai loyal yang saya tangkap dari Bapak Anies Baswedan yang pertama adalah terkait loyalitasnya pada sistem meritokrasi, di mana melalui sistem ini beliau sangat menentang pemberian jabatan pada ASN berdasarkan relasi keluarga, bukan berdasarkan prestasi atau kompetensi. Lalu yang kedua, loyalnya beliau pada kemaslahatan rakyat. Hal tersebut ditunjukkan di saat munculnya polemik terkait reklamasi Teluk Jakarta. Beliau mampu dan berani menghadapi pemerintah pusat yang saat itu memberikan izin untuk reklamasi di Teluk Jakarta, namun Bapak Anies Baswedan sebagai pemilik daerah mampu menutup dan tidak memberikan izin untuk melanjutkan proses reklamasi tersebut. Kemudian terkait dengan nilai adaptif, Bapak Anies Baswedan mampu memberikan layanan-layanan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Contohnya, saya mengambil ketika masa pandemi COVID-19. Beliau mampu dengan cepat melaksanakan PSBB di Jakarta dan melakukan digitalisasi layanan dan transparansi data melalui corona.jakarta.go.id. Melalui web tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dan mengetahui data secara transparan terkait kondisi COVID yang saat itu terjadi. Dan nilai terakhir yaitu kolaboratif. Saya ambil contoh terkait dengan masa kolaboratif di saat pandemi dan setelah pandemi. Pada saat pandemi, Bapak Anies Baswedan melakukan pendekatan kolaboratif antara Pemprov, TNI, Dinas Kesehatan, pemerintah pusat, dan sebagainya untuk menghadapi COVID-19. Lalu, Bapak Anies juga melakukan kolaborasi internasional dalam membangun infrastruktur dan lingkungan seperti membangun transportasi umum dan pengelolaan air bersih. Bapak Anies Baswedan telah mampu menunjukkan 7 nilai dari berakhlak, dan ketujuh tersebut bisa saya peroleh selain dari media massa. Saya juga sangat terbantu dari website beliau yaitu anisbaswedan.com, karena pada website ini saya bisa menggali informasi yang benar terkait dengan Bapak Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan video tugas role model ini. Saya tutup dengan pernyataan Bapak Anies Baswedan yang sangat saya pegang. Beliau mengatakan bahwa kemenangan itu bukan ditandai dengan kebisingan. Kemenangan itu ditandai dengan kelakuan. Sekian dari saya. Terima kasih karena berkenan untuk menonton video ini sampai akhir. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.